Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya ucapkan selamat pagi untuk yang ada di dataran Eropa, selamat siang yang sedang ada di Indonesia, dan mungkin selamat pagi jika ada yang mengikuti dari belahan dunia lainnya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Dr. Efriadi Ismail, spesialis paru. Saya biasa manggilnya Bang Efri. Nah, saat ini beliau sebetulnya sedang ada kerjaan lain, sedang ada acara di Rumah Sakit Persahabatan. Jadi mungkin kita hanya punya waktu sekitar 1 jam. Insya Allah beliau menyediakan waktu untuk ini. Dan seperti kita tahu, sekarang ini COVID mulai naik lagi. Seenggaknya yang di Indonesia ini baru sekitar 2 mingguan terakhir ya. Tapi kalau misalkan di Eropa sudah mulai dari akhir Desember sudah makin meningkat, terutama kasusnya karena Omikron. Nah, sebelum kita mulai, saya akan membacakan dulu CV-nya Bang Efri. Bang Efri ini dulu S1 kedokterannya di Universitas Andalas, kemudian melanjutkan spesialis parunya di FKUI Jakarta, dan beliau sekarang bekerja ofisialnya sendiri di Wisma Atlet Jakarta. Jadi udah paham sekali sepertinya terkait dengan kasus-kasus COVID-19. Dan tentunya pahamnya bukan hanya terkait dengan penanganannya, karena Wisma Atlet boleh dibilang gerbang utamanya ya, terutama untuk para pelancong yang melakukan perjalanan dari luar negeri dan harus dikarantina. Nah, Bang Ifri, Ya, Assalamualaikum, apa kabar? alhamdulillah sehat. Gimana kerjaannya? Baik itu di sekarang di Rumah Sakit Persahabatan yang ada acara dan juga di Wisma Atlet. Pasti sibuk sekali ya sekarang ini. Ya, ini jadi kita sedang mengalami peningkatan kasus ya. Ini memang harus ekstra bisa membagi waktu dengan baik dan tentunya menjaga kondisi fisik supaya tetap sehat gitu, udah Boya. Saya Ya. manggil udah ya, yang lain manggil Kang saya udah aja deh. Oh gitu, nggak apa-apa. Saya berarti ada mix dengan ini dengan Minang. Ya, ya Bang Efri, sebetulnya yang ingin saya tanyakan pertama, boleh nggak sih kita flashback dulu ke awal-awal di mana COVID ini bermula ya, sekitar Desember tahun 2019. Itu Ya. kan dan ternyata setelah awal mula muncul dan kemudian ternyata si virus ini tuh cukup cepat bermutasi gitu. Kemudian seperti kita ketahui ada alfa, beta, kemudian delta yang sangat menguras energi sekali negara-negara di dunia. Kemudian sekarang ada Omikron. Kira-kira untuk orang-orang awam nih yang mungkin tidak mengetahui apa itu alfa, beta, delta, Omikron itu, boleh nggak dijelaskan sedikit saja? Jadi sebetulnya kalau untuk penyebutan varian itu adalah untuk ini aja mencirikan suatu perubahan mutasi pada virus yang sudah ada di awalnya. Jadi Hmm. memang pada awalnya ini kan diidentikan dengan varian ini adalah varian misalnya varian Cina, varian India. Tapi kan ternyata itu tidak dalam hal ini tidak baik dalam mentata bahasakan sebuah varian karena belum tentu setelah di India saja gitu muncul ternyata kan menyebar semuanya. Hmm. Jadi dari WHO memutuskan kita berikan nama-nama varian ini dengan nama-nama apa nama itu? Alfabet apa itu ya? Alfabet ya kira Yunani ya. alfabet Yunani ya. Jadi gitu. Jadi penyebutannya memang kalau yang detailnya ada varian B sekian-sekian tergantung mutasinya di mana. Ya, mama. Jadi nanti dia supaya gampang penyebutannya maka diberikan abjad tersebut. Hmm. Termasuk varian Delta kemarin kan katanya varian India gitu kan, tapi itu tidak disebutkan dari India. Ternyata kan Hmm. di Indonesia juga ada mutasinya. Hmm. Ada mutasinya sendiri di Indonesia, tapi itu tidak diidentifikasi dengan nama-nama khusus ya. Ya, tidak diidentifikasi dengan nama-nama asal daerahnya. Jadi itu udah Oke. kesepakatan para ahli. Hmm. Oh ya, untuk yang hadir di Zoom maupun di YouTube, silahkan jika ada pertanyaan boleh juga langsung bertanya. Ya, untuk yang di Zoom bisa open mic, kalau untuk yang di YouTube silahkan ketik di kolom chat ya, nanti insya Allah akan saya bacakan. Nah, sekarang mungkin karena yang paling hot ini Omikron, kita langsung aja ke Omikron ya, karena mungkin masyarakat awam juga perlu tahu tentang Omikron, yang kabarnya sekarang di Indonesia semakin meningkat. Karena beberapa, saya kira
kurang dari 2 minggu lalu kasusnya masih di bawah 1.000 dan sekarang sudah hampir 10.000. Berarti kan dalam waktu kurang dari 2 minggu ini peningkatannya sangat signifikan. Kira-kira itu kenapa, Bang Evri? Ya, gimana? Ya, jadi beberapa kurang dari 2 minggu lalu saya cek ya kasus COVID di Indonesia itu yang positif berdasarkan COVID apa sih Worldometer itu masih kurang dari 1.000. Tapi Ya, tadi saya cek berdasarkan data kemarin itu hampir 10.000. Berarti kan peningkatannya cukup signifikan. Kira-kira apa sih yang menyebabkan peningkatan sangat cepat dan signifikan ini di Indonesia terutama? ya. Jadi kalau menurut analisis saya dan teman-teman dan juga beberapa ahli di lapangan, memang kejadian ini sudah kita prediksi sejak bulan Desember. Kenapa kita memprediksi? Kenapa kita tidak bisa melakukan pencegahan? Dan kalau kita yang namanya di hulu adalah bukan pengambil kebijakan untuk melakukan mitigasi atau pencegahan. Karena kita melihat begini, dengan dibukanya pintu masuk dari 14 negara yang awalnya ditutup, ya, kemudian juga keberangkatan dari dalam negeri ke luar negeri juga tidak dihentikan gitu kan. Kemudian juga perjalanan ibadah juga tidak ada pembatasan, dan juga di luaran sana itu sudah sangat longgar. Jadi kalau saya sampaikan ya, di Jakarta sekarang ya macetnya sama kondisinya seperti sebelum COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua, prokesnya kan sudah bolak-balik didengungkan. 5M, 6M bahkan gitu kan, 6M. Sudah didengung-dengungkan, tapi kenyataan di lapangan ya rata-rata mereka sudah abai gitu kan. Whatever lah, terserah gitu kan. Pokoknya yang penting kita bisa berusaha dan ekonomi jalan terus. Itu yang kita lihat di lapangan. Dan ketika ada kenaikan, yang kemarin awal-awalnya memang di Wisma Atlet itu sempat pasien itu tinggal 150 orang. Oh. Nah, sempat 150 orang. Dan kemudian ternyata pada bulan-bulan November, Desember itu kan mulai banyak pelaku perjalanan luar negeri, terutama yang saudara-saudara kita yang PMI migran ini, pekerja migran Indonesia, itu kan ada yang pulang dan ada yang dipulangkan dari luar negeri. Awalnya itu dikabarkan ada 3.000 dengan berbagai kondisi dan masalahnya. Memang ada beberapa pasien yang ternyata ada sakit, kemudian ada masalah-masalah lainnya gitu kan. Dan juga emang ada beberapa teman-teman TKI juga yang sudah lama di luar negeri, belum pulang, ya pengen pulang. Momennya pas bulan November dengan Desember. Dan ternyata setelah dilakukan tindakan karantina, kemudian 10-14 hari waktu itu ya, dan di waktu exitnya mau diperiksa lagi, ternyata kan hasilnya banyak yang positif. Banyak yang positif ini kemudian kan diarahkan ke Wisma Atlet gitu kan. Kalau untuk PMI sih tidak ada masalah. Justru yang jadi masalah adalah pelaku perjalanan luar negeri yang dalam tanda kutip pelesiran dari luar gitu kan. Karena ada beberapa kasus yang mungkin tidak terdeteksi, tidak terkarantina, atau bahkan malah karantina tapi malah bisa jalan-jalan. Itu yang kita khawatirkan. Di satu sisi di luaran sana masyarakat juga sudah abai. Makanya kita udah teriak-teriak, tolong dong prokesnya gitu kan, tolong dong ada pembatasan gitu kan. Ya intinya selagi masih ada, ini kan kita sama kayak flashback kasus COVID yang awal-awal 2020, ya kan? Pada awal 2020 negara lain melakukan pembatasan, dilarang masuk perjalanan dari sini-sini. Tapi kan kita malah kebijakan dari pemerintah kita malah, oh nggak apa-apa, ayo datang ke Indonesia berwisata, kita aman gitu kan, tidak ada kasus COVID. Nah akhirnya kan meledak juga. Nah, ini yang jadi masalah. Artinya di satu sisi memang dilema buat pemerintah kita. Di satu sisi kita ingin menekan atau menghambat laju kenaikan kasus COVID, tapi di satu sisi ingin ekonomi tetap berjalan. Tapi memang harusnya seimbang, jangan dahulukan ekonominya daripada dengan penanggulangan COVID-nya. Kalau nggak selesai nanti, Mas Boya. Oke, tapi ini Bang Evri, mungkin nggak sih karena sebelum-sebelumnya kan seperti tadi saya sudah katakan, sebelum 2 minggu terakhir ini kasus di Indonesia itu kan sangat less than
bahkan sekitar 100 atau 200-an maksimal. Ya, Jadi ya, mungkin masyarakat sendiri udah merasa, kayaknya udah aman nih, boleh nih ya. keluar tanpa masker, ngobrol-ngobrol, makan bareng gitu. Dan mungkin sampai saat ini juga kebanyakan masyarakat Indonesia masih merasa seperti itu. Atau bagaimana pandangan Bang Efri yang ada langsung di Jakarta dan juga di Ya, Wisma Atlet? ketika kemarin muncul kasus Omikron, maka yang kegiatan-kegiatan itu kan semakin ditingkatkan, baik tracingnya, ini kontak dengan siapa, berkontak dengan siapa, itu tracingnya kita tingkatkan. Hmm. Dan hasilnya dengan peningkatan tracing ternyata kan ditemukan banyak yang positif di luaran. Memang awal kasus yang Omikron yang positif itu sebetulnya ada di Wisma Atlet, tapi bukan Hmm. kasus lokal awalnya. Ternyata setelah kita lakukan penelusuran, ini kalau tidak salah dia adalah seorang cleaning service, ternyata dia berkontak dengan pasien dari Nigeria pada kalau tidak salah waktu itu, dan itulah sumber Omikronnya. Jadi bukan murni yang kasus dalam negeri, tapi memang kasus impor juga awalnya. Nah, kalau yang berdasarkan data yang kita punya, yang kasus Omikron ini, saya boleh buka primbon sebentar ya. Boleh, boleh, silakan. Tenang aja, ini ngobrol santai. Oh ya, untuk Ya, yang baru hadir di Zoom maupun di YouTube, jika ada ya. pertanyaan silakan. Yang di Zoom boleh open mic juga. Jadi boleh kapan aja, silakan. Jadi total total kasus kita di Indonesia yang terdeteksi dengan Omikron itu ada sekarang 2.613. 2.613 dari Per pagi sembilan ini ya. ribuan. Ya, per pagi ini. Oke. Dari kasus total yang aktif gitu kan. Nah, kemudian yang pernah dirawat di Wisma Atlet itu 1.033. Wow, 1.033. Kenapa? Kenapa kan timbul pertanyaan jadinya, kenapa dirawat di Wisma Atlet? Karena gejalanya itu banyak yang tanpa gejala dan hanya sedikit yang gejala ringan, yang sampai sedang berat sampai sekarang sih belum ditemukan. Nah, sekarang yang sedang kita rawat di Wisma Atlet justru sedikit. Tinggal 38 pasien yang dengan Omikron yang masih kita rawat. Gitu, 34 kalau tidak salah, 34 ya. Dengan sedikit. Oke. Kalau di rumah sakit seperti yang besar-besar ya, seperti Sulianti, Persahabatan itu tidak di bawah angka 10 lah, karena kan mereka settingannya untuk merawat pasien-pasien dengan sedang berat. Jadi yang ringan-ringan atau tanpa gejala itu diarahkan ke Wisma Atlet. Oke. Ini kalau si Omikron sendiri berarti jika dibandingkan minimal dengan Delta, berarti severity-nya, keparahannya itu tidak separah Delta ya, karena kebanyakan ternyata dari ringan sampai sedang berat aja ya. Ya, sampai sejauh ini yang pengamatan kita itu belum ditemukan kasus Delta yang berat. Sudah ada memang, tapi itu ada 2 kasus yang meninggal kemarin di Sulianti Saroso itu, tapi memang kedua kasus tersebut adalah pasien-pasien dengan banyak komorbid. Komorbid ini artinya banyak penyakit penyerta, mulai dari ada yang diabetes, ada hipertensi, kemudian ada yang masalah ginjal. Jadi satu pasien tuh kadang-kadang masalah lebih dari satu, Mas Boya. Oke. Nah, kira-kira sekarang kan yang banyak digaungkan Omikron, tapi pernah nggak sih Bang Efri ini menemukan pasien dengan kombinasi varian Delta dan Omikron? Iya, jadi katanya perkawinannya Delmikron gitu ya. Oh gitu, ada istilah baru ya? Saya malah belum tahu. Ya, ada yang mempelesetkan, misalnya ada Dekron, kemudian ada yang Delmikron. Sampai sekarang ini belum ada varian yang merupakan kombinasi dari dari Delta dan Omikron ini gitu. Itu hanya reka-reka saja, dan kalaupun ada emang ya nggak ada sih ya, yang ada Delta ya tetap Delta, Omikron ya tetap Omikron. Kenapa bisa seperti itu? Ya kalaupun misalnya muncul kasus yang baru, itu suatu varian yang baru, jadi bukan perkawinan keduanya. Oh gitu. Ya, maksud saya dalam satu pasien, dia terinfeksi oleh 2 varian ini. Bisa bukan. Maksudnya kalau nanti muncul varian yang baru itu mungkin mutasinya itu ya bisa mutasi kombinasi, tapi namanya bukan serta-merta jadi Delmikron. Karena bisa saja dalam satu mutasi itu banyak sekali yang bergabung varian-varian di sana.
Oke. Wah, dan mungkin juga nantinya malah bisa lebih worse dibandingkan yang si Omicron atau mungkin Delta ini. Tapi kan sebetulnya kalau kita lihat mutasi itu kan kadang bisa membuat lebih apa sih lebih ringan si virus daya infeksi si virusnya itu sendiri. Tapi kebanyakan masyarakat awam menganggapnya bahwa kalau mutasi yang terjadi maka yang terjadi adalah si virusnya ini makin apa uh, Makin lebih berbahaya gitu. Boleh uh, dijelaskan nggak? ya, jadi ya memang anggapan masyarakat di sekitar, bahkan ada juga yang beranggapan ini adalah suatu fase akhir, bahwasanya COVID akan berubah menjadi suatu penyakit endemik gitu kan, Hmm. ya dianggap sebagai flu biasa. Tapi kita tidak, di kumpulan para ahli pun belum berani menyimpulkan kalau COVID yang varian Omicron ini adalah ending dari COVID yang akan berakhir dalam waktu segera gitu kan. Kita Hmm. belum tahu ini karena ini kan kita baru istilahnya baru mulai naik ini, baru mulai naik. Kita belum tahu apakah kalau kena orang-orang yang dengan komorbid banyak, kita bandingkan dengan Delta nanti bagaimana perilaku dari si virus, si varian virus yang baru ini. Nah, Hmm. kemudian ada juga yang beranggapan, ya sudahlah, sudah 2 tahun gitu, kita sudah capek pakai masker nggak enak, kemudian kemana-mana dibatasin, itu banyak yang berpikiran seperti itu. Ya kalau saya sendiri sebenarnya secara pribadi ya sebagai dokter saya sudah bosan kalau periksa pasien itu menggunakan APD segala macam. Tapi memang tetap harus kita lakukan. Kalau nggak kan kita mikir keselamatan diri kita dan keluarga. Ya kalau keselamatan diri kita terkait dengan kalau dokternya sakit nanti yang ngobati siapa gitu kan. Nah, Kita jadi kita ini mungkin warning juga ke masyarakat umum nantinya. Jadi sebetulnya yang udah capek pakai masker dan lain-lain itu bukan hanya masyarakat, tapi dokternya sendiri juga udah capek. Bahkan iya perlengkapan perang dokternya sendiri sebetulnya kan lebih berat kan, sampai seperti apa, orang yang mau ke apa, luar angkasa gitu. Dan itu kan iya saya juga soalnya dapat cerita dari teman-teman kadang mereka juga apa sih hipoksia kan kurang oksigen karena menggunakan alat-alat APD yang seperti itu. Nah, jadi hmm. semuanya tetap jaga prokes biar semua kita bisa apa, terhindar dari penyakit ini mudah-mudahan. Ya. Terus ini yang saya baca kalau di negara-negara Eropa termasuk terutama Inggris ya dan semalam saya baca juga di Italia ternyata mereka sekarang mulai melonggarkan. Nah, makanya ini mungkin tadi terkait dengan penjelasan Bang Efri bahwa beberapa orang, saya tidak bisa nyebut ahli ya, mereka sudah melihat mungkin ini akhir dari pandemi ini. Tapi tadi Bang Efri menyimpulkan kita untuk saat ini mungkin kurang tepat untuk menyebut ini mendekati akhir pandemi ya. Kalau Ya, ganti gambar profil di Zoom itu biar tahu caranya. jadi gini ya, Daboya. Saya mau ngomong apa tadi ya? Jadi sebetulnya kalau apa ya, kita memikirkan bagaimana pandemi ini selesai. Perangai virus kan sebetulnya kalau mutasi ini bagaimana dia bisa bertahan, bisa menjaga kelangsungan hidup virus dan penerusnya gitu. Tapi tidak serta merta kalau terjadi mutasi lantas dia jadi lebih kuat gitu kan. Lalu sedikit saya cerita kenapa yang Omicron ini dianggap sebagai variant of concern gitu kan. Jadi kenapa sebagai POC ini dinyatakan karena si varian ini daya tularnya lebih cepat. Oke. Daya tularnya lebih cepat, tapi dari berbagai penelitian awal, ini awal ya, hanya penelitian awal. Dia memang daya masuknya lebih cepat, namun daya penetrasinya ke jaringan paru itu lebih lambat sekian puluh kali dibanding Delta. Artinya daya serangnya itu tidak setajam Delta, tapi kalau dia masuknya transmisinya cepat, tapi daya destruksinya itu kurang. Ini hipotesis awal gitu kan. Tapi kita tidak serta merta menganggap oh iya kalau kita katakan demikian nanti masyarakat malah lebih longgar, paling flu biasa gitu kan. Lalu lah nanti bisa bisa kena ke orang tua, ke anak-anak yang rentan. Ini yang jadi masalah sebetulnya. Nah, kalau saya lihat data yang di Eropa ya,
kebanyakan yang kena kasus Omikron ini adalah anak-anak di bawah usia 12-an atau berapa gitu. Mungkin ini Oh, karena mereka belum dapat vaksinasi yang sempurna ya. Tapi menurut Bang Efri sendiri sebetulnya booster itu berpengaruh banyak nggak sih untuk varian Omikron ini? Ini untuk masyarakat awam ya, walaupun kalau saya sendiri ya udah tahu dari sisi penelitiannya. Silakan, ya, Bang. baik. Jadi kalau untuk vaksin ya, vaksin sebetulnya kan kita tahu lah di luaran sana ini pro dan kontra. Ada yang mengatakan, wah ini adalah suatu, ada microchipnya, nanti bisa kedetek mana gitu kan. Masih ada Ada ya masih istilah itu. ada sampai Oke. sekarang itu, dan Nah, pegiatnya juga banyak tuh di media sosial sampai menghasut-hasut orang lain supaya tidak mau divaksin gitu. Nah, sejauh pengamatan kita, kita kan juga ada catatan tuh, setiap pasien yang masuk itu selalu kita catat vaksinasinya sudah berapa kali. Kalau dikatakan vaksin udah vaksin kok masih positif, ya bisa saja, namanya vaksin kan tidak melindungi 100%. Tapi paling tidak dari beberapa pasien atau ribuan pasien yang masuk sekarang ini, memang rata-rata sudah divaksin, tapi gejalanya ringan. Bahkan ada beberapa kasus tanpa gejala. Nah, ini adalah salah satu efek dari ikhtiar kita melakukan vaksin COVID-19. Nah, balik yang tadi kan Daboya cerita kalau di Eropa sudah mulai melonggarkan prokesnya, dan sudah berharap bahwasanya ini ya mungkin sebentar lagi akan menjadi endemik gitu kan, penyakit yang biasa seperti flu. Ini yang harus kita catat di negara-negara Eropa, mungkin di Jerman kan cakupan vaksinnya sudah sangat tinggi. hampir 75% untuk yang Nah, 2 kali, sedangkan yang boosternya itu udah sampai hampir 50% sekarang kalau nggak salah. masalahnya di kita Indonesia 70% aja belum, karena di beberapa daerah oke lah, misalnya di Jakarta tinggi nih cakupannya 80%, tapi di daerah lain itu jomplang sekali gitu kan. Dan karena di daerah biasanya menganggap kita kan juga daerah sepi gitu kan, nggak ada masalah apa-apa lah, nggak usah vaksin, nggak apa-apa itu vaksin gitu kan. Namun ketika peningkatan mobilitas orang-orang tinggi dengan batasan, nah itu dia yang sering bermasalah adalah orang-orang yang mobile gerakannya dari satu kota ke kota lainnya, akhirnya muncullah kasus tuh dari sana, dan akhirnya muncul varian lokal. Nah, itu yang sering-sering terjadi. Saya ingatkan waktu zaman Delta kemarin, Delta itu pertama kali muncul itu tidak di Jakarta, Iya, di tapi di Jawa. Kudus. Ya, di Kudus. Di Kudus tuh tahu dari mana? Dari kapal laut dari India ya kalau tidak salah ya. Oh gitu, oke. Itu ada ABK-nya positif. Habis itu rumah sakit yang di Kudus itu tiba-tiba ada ledakan kasus sampai nakesnya banyak yang kena. Dan disitulah mulai menyebar. Nah, 2 minggu setelah peningkatan kasus di Kudus, ini baru muncul ke Jakarta. Nah, itu sudah wah ini bakal ke sini nih karena mobilitasnya sangat tinggi, dan ternyata Jakarta sampai 1,5 bulan lebih itu nggak turun-turun kasusnya. Jadi ini untuk warning juga untuk masyarakat umum ya, karena belum tentu kasus itu datang terutama dari Jakarta, karena banyak orang yang berpikiran mungkin Jakarta tempat sentral utama pesawat gitu ya, peralihan jadinya kebanyakan mungkin Jakarta, tapi ternyata malah di Kudus yang untuk kasus Delta karena ada anak buah kapal yang mampir ya kalau bahasa istilah untuk yang ini berlabuh di Kudus gitu. Ya. Terus kalau ini tadi disebutkan ada 6M, terus terang saya yang di sini kurang paham dengan 6M. 6M itu apa? Soalnya saya taunya 3M sampai 4M saja. Mungkin. Ya, jadi kalau 6M yang pertama itu adalah memakai masker ya, pakai masker dengan baik dan benar di tempat yang ramai atau yang kita ketika berada di luaran sana. Kemudian yang kedua adalah cuci tangan, itu yang penting, cuci tangan. Kadang-kadang kan sebetulnya kan entry-nya masuk ke tubuh kita adalah dari saluran napas, ya mulai dari hidung, mulut juga. Kalau di mata sih bisa saja, tapi sangat kecil angkanya penularan dari mata. Makanya kita harus cuci tangan. Kenapa cuci tangan? Kadang-kadang kan ada orang yang kebiasaannya Ya ada yang kebiasaan megang hidung, kemudian kucuk-kucuk mata, atau kadang-kadang yang gigit-gigit jari gitu kan. Oke. Nggak sama aja mentransmisikan si virus tadi masuk ke saluran napas kita gitu kan. Nah, itu cuci tangan. Yang ketiga menghindari kerumunan, ya, menghindari kerumunan artinya kalau tidak ada kepentingan ya jangan berpergian gitu kan.
Kalau Kemudian misalkan harus menjaga seperti jarak, berkumpul, dulu. oh jaga jarak, oke. Jaga jarak dulu. Jaga jarak antara 1,5 sampai 2 meter lah ketika kita berbicara. Dan tentunya bermasker, gitu kan. Yang ketiga ya. Yang keempat, kemudian menghindari kerumunan. Artinya kalau kita tidak penting-penting aman untuk berada di luar, misalnya Anda pergi nonton konser atau nonton apa, sebaiknya jangan, karena kan kita belum tahu dari sekian banyak yang bergerombol itu kasusnya apa. Apalagi yang kerumunan yang berada di dalam gedung. Nah, biasanya pernikahan-pernikahan itu tuh. Iya, biasanya pernikahan atau yang ini ya, layatan atau hajatan lah gitu ya. Dukaan gitu ya, jadi juga sering terjadi. Itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima itu mengurangi mobilitas. Oke. Maksudnya dari kota ke kota itu sebaiknya ditunda dulu kalau tidak ada keperluan mendesak. Itu sebaiknya jangan. Artinya misalnya gini kan, mungkin yang sering melakukan ini kan adalah mungkin aparat ya, mungkin pejabat atau apa, mungkin perjalanan dinas. Nah, ini yang sering. Sebisa mungkin dihindarkan, kalau bisa dengan daring kenapa tidak gitu kan. Nah itu. Kemudian yang keenam, dulu kan sebenarnya 5M nih. Yang keenam ternyata ada beberapa kasus itu penularannya dari restoran. Makanya yang keenam dikatakan hindari kumpul-kumpul makan bersama. Makan bersama, oke. Nah, makan bersama. Karena beberapa kasus, pernah di Korea itu kasusnya dari restoran kemudian di tracing, banyak yang positif gitu. Di Cina juga begitu. Akhirnya memang ada pembatasan kalau di restoran itu sebaiknya gitu. Apalagi yang resto yang ukuran kecil-kecil dengan ventilasi yang kurang gitu kan. Jadi kalau di rumah makan Padang kan mungkin nggak seberapa ya. Baru selesai makan saja sudah diusir barangkali. Ayo, orang lain pada mau masuk gitu kan. Kalau warteg gimana, Bang? Kalau warteg sih ya memang ada risiko, tapi mungkin ya tidak sebesar yang rame-rame itulah, kira-kira begitu. Yang liwetan gitu ya, yang biasanya kumpul-kumpul langsung bareng makan gitu kan. Kadang juga saya di rumah sakit juga, di Wisma Atlet dan rumah sakit lainnya kan kita juga ingatkan nakes. Kadang-kadang kan nakes ini ada saja yang berpikiran, oh kita kan nakes nih, sudah divaksin, nggak apa-apa dong kumpul-kumpul nggak pakai masker, nggak apa-apa dong kita makan-makan nggak pakai masker. Itu selalu kita ingatkan. Bahkan nakes pun ternyata berpikiran seperti itu ya. Ada yang seperti itu, makanya nggak jemu-jemunya diingatkan gitu kan. Oke. Makanya kita kalau di rumah sakit ada namanya PPI, itu suatu suatu bagian yang mengurusi infeksi ya, artinya dia mencegah penularan, sosialisasi bagaimana prokesnya dan bagaimana pencegahannya, gitu ya, Dabo ya. Ini mungkin yang di Wisma Atlet, karena saya dapat kabar dari beberapa teman saya yang pernah dikarantina di Wisma Atlet dan juga pernah membaca berita-berita ya. Kadang yang saya baca itu karantina di Wisma Atlet untuk perjalanan dari luar negeri katanya termasuk longgar gitu loh. Jadi kadang masih ada yang dikarantina itu kadang bisa keluar atau gimana gitu. Boleh dikasih, mungkin Bang Efri tahu lebih banyak daripada saya terkait hal ini? Ya, saya mencoba meluruskan ya. Jadi Wisma Atlet ini memang ada gedung yang di Pademangan, ya, ada gedung yang ada di Kemayoran. Jadi untuk Wisma Atlet yang di Pademangan itu diperuntukkan untuk sebagai tempat karantina. Dari perjalanan luar negeri atau? Perjalanan luar negeri. Nah, itu yang mengelola adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan dari Kementerian Kesehatan. Nah, berbeda, Wisma Atlet Kemayoran adalah rumah sakit darurat COVID-19 yang hanya menerima pasien positif. Jadi itu beda pengelolaannya. Oke, I see. Jadi, kalau yang Wisma Atlet Kemayoran untuk kasus isolasi, itu kita di bawah koordinasi dengan BNPB, kemudian TNI Polri, Kemenkes, dan juga beberapa organisasi profesi medis dan juga non medis yang bekerja di bawah Presiden langsung sebetulnya, karena itu adalah amanat dari Presiden untuk penanggulangan COVID-19 itu di Wisma Atlet. Jadi suatu hal yang berbeda. Tapi memang kalau saya mengamati gitu kan, saya kan sebetulnya bukan bagian dari Wisma Atlet Pademangan gitu kan. Kita mengamati ya mungkin karena banyaknya orang dan kurangnya tenaga teman-teman di sana, jadi
terlihat lebih longgar dan cenderung banyak kerumunan. Ini yang kita juga sering mempertanyakan bagaimana sih sistem mitigasi dan sistem pencegahan di sana gitu kan. Itu yang kita khawatirkan. Nah, akhirnya kan dengan kondisi begitu, jadi orang banyak bertanya-tanya kenapa setelah dikarantina malah jadi positif gitu kan. Tapi bisa juga karena ketika dikarantina dia masih dalam masa inkubasi, dan bisa juga dalam proses karantina ada proses transmisi yang tidak terdeteksi. Nah, ini yang harus memang kita dari Wisma Atlet Kemayoran sudah memberikan masukan kepada pengelola yang di sana bagaimana untuk melakukan pencegahan supaya prokesnya tetap jalan gitu kan. Jadi kan bukan hanya di ini, Daboya, yang kasus kemarin rame, yang baru pulang luar negeri itu ternyata nggak cukup di rumah sakit Pademangan, di Wisma Atlet Pademangan. Jadi beberapa tempat ada digeser ke rusun yang ada di dekat ini ya, di Pasar Rumput, itu ada di dekat di mana itu ya? Di Matraman kalau tidak salah. Kemudian ada yang di Rusun Nagrak, itu Cilincing Jakarta Utara. Dan kemudian ada juga di beberapa hotel itu dijadikan tempat karantina. Nah, itu kan berada di luar pengawasan kita sebagai rumah sakit Wisma Atlet. Yang kita melihat memang prokesnya ya kurang ketat sebetulnya, tapi mungkin karena terkait tenaga yang kurang itu dah Boya. Nah sekarang jika warga sendiri misalkan ya, sekarang kan karena kasus Omikron makin naik seperti yang tadi sudah kita katakan, mungkin harus enggak sih masyarakat awam yang punya gejala-gejala seperti flu itu langsung melakukan isolasi mandiri, atau mungkin mereka juga harus tes self test gitu sendiri sehingga apa sih untuk mencegah penyebaran ke yang lain, atau apa yang harus dilakukan menurut Bang Efri? Ya, jadi kan untuk yang varian Omikron ini gejalanya sedikit berbeda dengan yang varian Delta ya. Jadi kalau klasiknya Delta itu ada demam, kemudian badan menggigil, pegal-pegal, juga sering yang ditandai dengan kehilangan penciuman atau kehilangan rasa pengecapan, sesak juga paling sering dikeluhkan itu yang Delta. Tapi kalau yang Omikron itu dilaporkan dalam beberapa kasus yang sudah dilakukan penelitian, itu malah dominan keluarnya adalah batuk pilek, sakit tenggorok tanpa disertai kehilangan penciuman, itu yang paling sering. Artinya kan sebetulnya ini tersamarkan apakah ini flu biasa atau Omikron gitu kan. Tapi kan nanti kalau dengan gejala seperti itu ada dikeluhkan masyarakat, kita tidak serta-merta, kamu ini jangan-jangan suspek COVID gitu kan. Dan langsung serta-merta melakukan pemeriksaan secara mandiri. Kalau menurut pendapat saya atau saya besaran, kalau memang ada keluhan seperti itu, terutama pada orang-orang yang tinggal di daerah yang memang kasusnya tinggi, itu memang disarankan konsultasi ke layanan kesehatan terdekat. Apalagi sekarang kan Kemenkes juga bekerja sama dengan beberapa layanan telemedicine yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan tracing atau tracking online pada pasien-pasien dengan gejala di atas. Dan jika memang memungkinkan, ya memang misalnya jelas nih, ini ada kontak, ada riwayat jalan-jalan kemana ke daerah yang ramai, kemudian ada gejala seperti itu, ya memang idealnya dilakukan pemeriksaan PCR. Tapi kalau misalnya hanya flu biasa, coba konsul dulu, tapi jangan serta-merta melakukan pengobatan sendiri atau melakukan pemeriksaan sendiri. Jadi supaya tidak terlalu panik, namun tetap waspada. Itu dah Boy. Kalau misalkan ini untuk tesnya sendiri PCR atau mungkin antigen, itu digratiskan oleh pemerintah atau gimana? Kalau untuk kasus-kasus yang misalnya dari tracing ya, dari tracing kemudian ke puskesmas atau rumah sakit pemerintah sih biasanya tesnya ini di free-kan, apalagi dia dengan riwayat kontak yang jelas dan gejala yang mengarah ke COVID ini dibebaskan. Tapi kalau untuk orang-orang yang misalnya dia nggak ada gejala nih tapi merasa ada kontak, dia bisa periksa mandiri di lab-lab yang sudah ditunjuk. Jadi tidak semua sih ditanggung. Tapi kan memang sekarang harganya kan juga lebih rendah, paling sekitar 200 sampai 300 tuh paling ini mahal. Untuk PCR ya? PCR ya, PCR. Nah ini ada pertanyaan di kolom chat Zoom. Dimas mau open mic atau saya bacakan saja? Mungkin kalau open mic nanti ada pertanyaan lanjutan. Oh ini ya, dari saya bacakan dulu aja ya, saya bacakan dulu di aduh ini ketutup lagi.
Bisa open mic, Mas. Assalamualaikum, oke, silakan Dimas, open mic, silakan. Ya, assalamualaikum Mas Boya dan Mas Dimas. Bang. Ya, ini aku mau nanya nih, kalau Ya. di Wisma Atlet itu seberapa persen sih dari kasus positif yang dilakukan sequencing, jadi kita bisa tahu varian apa yang sedang beredar gitu. Maksudnya seberapa banyak varian, misalnya Omikron yang saat ini beredar tuh berapa persen gitu dibanding jumlah keseluruhan gitu. Ya, jadi untuk yang di Wisma Atlet yang sejak pertama kali itu yang kebanyakan kan kasus-kasus dari luar negeri, yaitu dari pengirimannya mereka sudah dilakukan pemeriksaan WGS. Semuanya. Ya, jadi untuk kasus yang belum diperiksa WGS, nanti di Wisma Atlet akan kita lakukan pemeriksaan. Tadi sudah saya sampaikan sejauh ini kasus yang untuk kasus nasional yang saya buka Primbon dulu ya, data yang tadi pagi. Ya. Jadi untuk kasus secara nasional yang sekarang tercatat itu ada 2.613 nih kasus kumulatif ya. Dan ini untuk yang Omikron. Omikron ya. Kasus yang Omikron. Yang sudah yang pernah diobati atau dirawat di Wisma Atlet itu separuhnya 1.033. 1.033 dan itu sebagian besar sudah dipulangkan karena gejalanya ringan dan banyak tanpa gejala. Yang tersisa sekarang yang di Wisma Atlet adalah 34 pasien dengan Omikron yang sedang aktif. Jadi hanya 34. Kalaupun dari rumah sakit yang lain itu sedikit karena mereka tidak menampung pasien dengan gejala ringan. Nah, saya jabarkan juga ini kasus yang paling banyak ya, kasus yang paling banyak untuk di Wisma Atlet itu memang kedatangan dari Arab Saudi. Karena umroh artinya. Ya, banyakan PMI awalnya. Sekarang ditambah lagi dengan umroh. Nah, kemudian yang kedua Turki. Ini gara-gara Mas Aris nih. Jadi putus layangan sampai ke Turki. Kemudian yang ketiga dari Malaysia ya. Jadi yang angkanya di atas 100 tuh 5 besar ya. Arab Saudi, Turki, Malaysia, Uni Emirat Arab, AS dan Singapura. Itu 6 besar. Nah, itu. Jadi pasien-pasien yang di Wisma Atlet itu yang masuk kan sudah dengan PCR positif itu. Dan biasanya mereka sudah dilakukan pemeriksaan SGTF. Jadi kita sifatnya menunggu hasil. Sambil menunggu hasil itu tetap kita obati. Karena sampai sejauh ini kita dari profesi belum mengeluarkan guideline terbaru tentang perubahan terapi, tapi memang rencana ada revisi guideline pengobatan, tapi saya kira tidak akan jauh berbeda dengan terapi sebelumnya. Gitu. Dimas, ada pertanyaan lanjutan atau puas? Enggak, udah Mas, itu aja. Oke. Makasih banyak Dimas. Terima kasih Bang Efri ya. Mas. Mas Ozan atau Pak Ozan mau open mic atau saya bacakan? Kalau open mic silakan. Halo? Saya bacakan aja ya. Oke. Ini ada pertanyaan Bang, bagaimana tata laksana para pelancong luar negeri atau orang awam biasa yang positif PCR? Apakah semua yang PCR positif langsung dibawa ke Kemayoran? Kalau tidak, apa indikasi orang positif dengan gejala yang perlu dibawa ke Kemayoran? Oke. Ada 3 nih pertanyaannya. Satu apa tadi? Lupa sih. Ini sebetulnya nyambung. Pertanyaan pertama, bagaimana tata laksana para pelancong luar negeri atau orang awam biasa yang positif PCR? Yang terus, apakah semua yang PCR positif langsung dibawa ke Kemayoran? Dan lagi, kalau tidak ada, apa indikasi orang positif dengan gejala yang perlu dibawa ke Kemayoran? Baik, jadi ini saling berkaitan pertanyaannya. Jadi kalau Wisma Atlet kan sekarang kita menerima dari dua arah ya, dari yang luar negeri dan juga dari dalam negeri. Untuk para pelaku perjalanan yang berasal dari luar negeri, jadi ada beberapa kasus yang ringan atau yang tanpa gejala, mereka bisa dibebaskan memilih apakah mau karantina di hotel atau bisa ke Wisma Atlet. Nah, tapi kebanyakan memang diarahkan untuk ke Wisma Atlet. Atau untuk kasus-kasus yang sedang berat, itu justru tidak kita rekomendasikan buat ke Wisma Atlet, kita arahkan ke rumah sakit yang telah ditunjuk pemerintah. Dalam Bang, bentar. Yang gejala sedang berat itu seperti apa sih biar masyarakat awam tahu?
Ya, intinya untuk membedakan gini, yang sedang berat itu, yang sedang itu kalau ketika dia sudah mengeluhkan sesak dan butuh terapi oksigen itu udah masuk ke sedang. Simpelnya begitu. Dengan berbagai penyakit penyerta lainnya. Itu yang gejala sedang. Tapi kalau ringan, batuk pilek biasa atau tanpa gejala itu kita bisa ke Wisma Atlet. Nah, jadi dari yang pelaku perjalanan tadi yang pertama ya, jadi bisa masuk ke Wisma Atlet atau kalau yang ringan sekali bisa di hotel-hotel yang telah ditunjuk pemerintah. Tapi biasanya kalau di hotel kan mereka membayar sendiri ya. Nah, kalau di Wisma Atlet kan itu free dari pemerintah. Jadi tidak ada sedikit pun biaya yang ditarik. Artinya betul-betul difasilitasi buat teman-teman yang dari luar negeri yang mungkin yang PMI atau yang budgetnya kecil. Atau itu mahasiswa. Mahasiswa atau pelajar. Jadi kita sebutkan saja di Wisma Atlet itu makan 3 kali sehari, ada snack lagi, ya. Kemudian kita juga ada namanya ruang publiknya, jadi pasien bisa berjemur-jemur di bawah itu dengan tentunya dengan pantauan prokes. Itu yang pertama, yang pelaku luar negeri. Kalau mau ke hotel atau mau ke rumah sakit yang telah ditunjuk pemerintah juga boleh, silakan. Nah, kalau untuk kasus-kasus yang dari dalam negeri, misalnya dia dengan PCR positif nih, tapi kalau dia tanpa gejala atau gejala ringan saja dan di rumahnya memadai buat isolasi mandiri, itu disilakan isolasi mandiri di rumah sambil dia bisa telekonsul ke puskesmas juga boleh atau ke aplikasi telemedicine lainnya yang telah berafiliasi atau bekerja sama dengan Kemenkes juga boleh. Tapi dalam beberapa kasus kan kebanyakan ada juga yang dia positif gitu kan tanpa gejala ataupun ringan gejalanya, namun di rumah khawatir ada orang tua atau ada anak-anak dan rumahnya sangat sempit sekali, itu bisa untuk ke Wisma Atlet. Caranya gimana? Biasanya itu ke puskesmas dulu buat minta rujukan. Saya ingin ke Wisma Atlet. Nanti dari puskesmas akan menghubungi tim call center kita. Nanti baru dinilai lagi itu tanda-tanda vitalnya, tensinya, keluhannya seperti apa. Karena kita hanya akan menjaring pasien-pasien yang gejala paling banter gejala ringan lah, karena terkait dengan fasilitas di Wisma Atlet memang kita banyak tempat, tapi alatnya kan tidak selayaknya rumah sakit yang definitif. Jadi kita arahkan yang sedang berat itu untuk ke rumah sakit gitu, ya Boy. Oke. Mas atau Pak Auzan cukup? Kalau sudah cukup, ini ada yang bertanya lagi, Ibu atau Mbak Rini, apa tanda signifikan untuk membedakan pasien Omikron dan flu biasa? Karena tadi kan mirip-mirip nih. Jadi memang sangat susah membedakannya gitu kan. Yang membedakannya adalah bukan dari gejalanya, ini kita susah membedakan. Tapi intinya clue-nya kalau dia ada gejala seperti flu atau batuk pilek tadi, kemudian dia ada riwayat kontak atau riwayat perjalanan atau riwayat dari bepergian, ini yang patut dicurigai sebagai kasus COVID. Tapi kita tidak bisa membedakan apakah ini Omikron atau Delta, karena Delta juga masih ada. Yang bisa membedakan ini Omikron atau Delta ya melalui pemeriksaan namanya WGS, whole genome sequencing, atau dilakukan pemeriksaan SGTF. Gitu. SGTF itu apa, Bang? SGTF itu sebetulnya suatu pemeriksaan PCR yang mendeteksi gen S, itu regennya khusus, Boy ya. Jadi tidak semua lab PCR ini bisa melakukan pemeriksaan ini karena suatu hal yang baru ini. Jadi bisa kalau seandainya ketemunya gen S-nya hilang gitu kan. Nah, ini dianggap sebagai probable kasus Omikron gitu. Tapi kalau saya pribadi sendiri, mau dia Omikron, mau dia Delta, tidak ada masalah, perlakuan akan tetap sama, cuman mungkin kita lebih concern lagi dengan pencatatan Omikron ini seberapa destruktifnya kah dibandingkan dengan Delta, itu udah Boy ya. Yang bisa melakukan tes SGPT ini selama ini hanya ada di Wisma Atlet atau di mana? Di Indonesia? Ya, di Indonesia sekarang sudah di Litbangkes itu sudah menyebarkan regen-regen seperti ini ya, jadi masih di bawah Litbangkes, tapi pemerintah juga akan menyebarkan ini sampai ke daerah-daerah lainnya. Untuk Wisma Atlet kita juga bekerja sama dengan Litbangkes dan nanti ada bantuan alat dari Kemenkes. Nah, sebagai info saja, di Wisma Atlet ini kita sehari bisa running sampai 800 bahkan 1000 sampel.
Dalam sehari. Sehari. Hmm. Dan semua yang mengerjakan adalah relawan. Really? Relawan dari mana kalau boleh tahu? Ada dari Kemenkes, kemudian ada dari TNI Polri gitu kan. Oke. Karena kita buka-bukaan aja ya, di Wisma Atlet itu tidak seperti rumah sakit yang bisa diklaim. Kalau di Wisma Atlet itu tidak ada klaim sama sekali. Nah, tidak ada klaim sama sekali karena pasien langsung pembiayaannya dari pusat. Oke. Gitu. Jadi memang kita yang bekerja di Wisma Atlet ya benar-benar kalau kami bilangnya itu BPJS. Banyak pahala jaminan surga, orang bilang gitu. Wah, luar biasa sekali berarti ya. Dan ini juga mungkin bisa memberikan motivasi yang berbeda terutama untuk para nakes dan juga relawan. Jika memang betul BPJS itu. Karena kan di luar mengira, enak ya di Wisma Atlet ya. Berhamburan itu dana. Nggak ada, kita nggak ada apa namanya itu, nggak ada jasa pelayanan. Yang ada jasa pelayanan ada di rumah sakit luar, dan itu pun jumlahnya tidak banyak. Oke. Ya, terima kasih udah penjelasannya, ini menarik sekali. Sekarang ada pertanyaan dari Mbak atau Ibu Hani. Jika memang jumlah kasus Omikron saat ini 3.000, maka sisa kasus positif ini di Indonesia dan saat ini kita lihat sedang naik terus. Maka disebabkan virus COVID apa dan karena apa? Ya, kemungkinan yang varian Delta masih ada. Saya tadi udah dari awal menyampaikan, varian Delta sepenuhnya belum hilang. Oke. Ibu Hani cukup atau mau ada pertanyaan lanjutan? Silakan open mic kalau... Dan bisa juga, sebetulnya angka yang 3.000 kan angka yang tercatat tuh. Namun kan di beberapa daerah yang tidak punya fasilitas SGTF, nggak bisa mendeteksi Omikron atau enggak kan. Barangkali ada Omikron sebagian besar di situ yang tidak kedeteksi. Oke. Sekarang pertanyaan lanjutan dari Ibu atau Mbak Susan. Selamat siang. Kapan ya kira-kira vaksin COVID tersedia untuk anak-anak di bawah 6 tahun? Bang Efri, ada bocorannya nggak terkait dengan ini? Gimana? Kapan ya kira-kira vaksin COVID tersedia untuk anak-anak di bawah 6 tahun? Ada infonya nggak? Belum ada info sih, Deboya. Jadi untuk yang sekarang kan masih di atas 5 tahun ya. Kalau untuk anak-anak di bawah 5 tahun tuh belum ada infonya. Barangkali masih dalam tahap pengembangan lebih lanjut. Tadi ini saya baca chat menarik nih, ada yang nanya. Dok, saya Sabtu minggu lalu booster, kemudian Rabu kena radang tenggorok sampai sekarang masih lemes. Perlu tes COVID kah? Kalau dites pasti positif kan, dimasukin virus di lemakan. Ya silakan, ini juga ya. Ini adalah representasi pertanyaan yang sering diajukan pasien. Oke. Jadi gini, vaksin itu kan banyak macamnya, ada yang virus dilemahkan, ada elemen-elemen yang bagian dari proteinnya. Jadi tidak ada tidak ada relevansi lantas dimasukin vaksin yang katanya virus dilemahkan, kemudian karena kita ngedrop virusnya jadi aktif. Ya itu namanya ngaco yang buat vaksin. Jadi kalau virus yang sudah dilemahkan tadi memang dia sudah tidak akan berbuat banyak apa-apa lagi, dia cuma untuk men-trigger bagaimana sistem imun kita bisa mengenali atau membangun sistem pertahanan yang bisa mendeteksi kalau ada virus yang baru masuk. Jadi bukan karena virusnya itu jadi aktif terus muncul gejala lemes-lemes terus jadi positif kan. Nah, kemudian gini. Ada beberapa kasus dulu ya pada awal-awal vaksin itu kan sudah divaksin kok positif gitu ya. Lantas menyalahkan ini gara-gara vaksinnya saya positif. Tapi ternyata pas vaksin itu dia sedang masa inkubasi. Oke. Ini mungkin yang orang awam kurang tahu. Akhirnya yang jadi kambing hitam adalah vaksinnya. Ya. Dan ini juga yang dijadikan senjata oleh anti vaksin ujung-ujungnya. Itu. Terus yang agak curcol sedikit nih Daboya ya. Boleh silakan. Masalah vaksin heboh-heboh yang dihujat nakes, karena nakes mengambil keuntungan dari vaksin. Mana kita nggak ada untungnya dari vaksin gitu loh. Justru kita inginnya dengan vaksin itu kasus turun gitu kan. Kasus turun, kita kerjaan nggak banyak ngurusin pasien-pasien, itu yang kita mau sebetulnya. Ya, terima kasih banyak penjelasannya ini. Berarti sebetulnya untuk mengatasi kewalahan jika memang nanti terjadi ya health system collapse istilahnya kalau bahasa Inggrisnya ya. Kalau yang ringan-ringan misalnya atau OTG udahlah di rumah aja gitu kan, nggak usah ke
ke rumah sakit gitu kan. Tapi kalau yang muncul kasus yang berat-berat nih, ini saya cerita pada kasus Delta kemarin. Itu Wisma Atlet, kapasitas IGD kita itu yang tersedia oksigen itu sekitar 30 atau 40, udah boy. Pada saat rame itu sempat 100 lebih. Saya jalan dari lorong itu kan, kanan kiri itu udah pasien duduk di kursi dengan oksigen yang sampai ngap-ngap gini. Seolah-olah pas saya lewat, tolong dok, banyak yang butuh ICU, banyak yang butuh HCU. Saya sampai hampir stres di situ. Dan beberapa kasus ada yang meninggal di IGD, ada juga beberapa kasus yang meninggal masih di ambulan, dan banyak juga kasus yang meninggal di rumah karena nggak kebagian tempat di rumah sakit. Itu bayangkan sehektiknya kasus Delta itu di rumah, baru di Wisma Atlet, belum di rumah sakit lainnya. Itu sempat hampir, ya gimana ya, saya stres sendiri gitu kan, saya nggak bisa ngapa-ngapain ini kan, kecuali memang kita lengkap semuanya gitu, Mas Daboy. Nah, terkait dengan Omikron ini kan tadi sudah di awal sudah dibilang ini kasusnya makin naik, belum yang Delta juga belum beres gitu. Kira-kira sejauh apa sih kesiapan health system di Indonesia untuk menangani jika Omikron terus bertambah, mungkin bisa melebihi Delta gitu? Ya, jadi kalau untuk yang saya lihat dan saya amati itu dari Kemenkes sendiri kan sudah tentunya kerjasama lintas sektoral gitu kan. Jadi sudah menguatkan beberapa rumah sakit rujukan nasional baik yang di Jakarta maupun di daerah itu untuk kembali menyiapkan tempat yang sudah disiapkan. Tentunya sejak Delta kemarin mereka sudah dipersiapkan gitu kan. Itu diaktifkan kembali. Dan kemudian juga merekrut nakes-nakes yang tadinya kan sempat ada beberapa yang diistirahatkan gitu kan, kemudian ditarik kembali buat mengisi standby di rumah sakit atau di tempat-tempat rumah sakit darurat lainnya. Sebetulnya sistemnya sudah terbangun sejak Delta kemarin, tapi kan sempat terhenti kan, kemudian diaktifasi kembali sekarang. Nah itu. Kemudian juga terkait dengan supaya tidak terlalu banyak kasus-kasus yang ringan atau yang tanpa gejala itu dirawat, yang akan menghabiskan sumber daya ya dana lah gitu ya. Kalau yang masih bisa isolasi mandiri, disarankan isolasi mandiri dan berkonsultasi dengan telemedicine yang sudah ditunjuk oleh Kemenkes dalam hal ini, atau paling tidak mereka berkonsultasi dengan rumah sakit yang terdekat sudah disiapkan. Tapi intinya, sebanyak apapun tempat tidur yang kita siapkan di rumah sakit, sebanyak apapun SDM yang kita siapkan, sebanyak apapun obat yang kita siapkan, kalau di hilirnya itu, di hulunya tidak ditangkal, ya kolaps juga. Oke. Saatnya sekarang direm lagi ini, apalagi sekarang PTM ya, kayak di Jakarta, PTM jalan terus, tidak ada masalah dengan Omikron. Nah, itu orang-orang nggak pernah ngurusin masalah COVID ngomong PTM jalan terus, itu saya sangat geram gitu kan. Nah, anak-anak ini rentan dengan COVID. Itu yang kita takutkan. Gitu. Terima kasih banyak Bang Efri. Ini waktunya kayaknya sudah makin mepet nih. Kira-kira dari yang hadir di Zoom, jika ada pertanyaan satu lagi deh. Kalau nggak di YouTube belum ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya ada yang nanya. Nah, ini kan tadi kan bicara tentang hulu. Saya kalau saya sendiri sebetulnya banyak melakukan aktivitas di health system, suka melihatnya dari 3 level. Dari level kebijakan, terutama level pemerintah, kemudian institusionalnya sendiri, bisa rumah sakit dan health profesional. Yang ketiga dari level masyarakatnya itu sendiri. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh 3 level ini? Ya, kalau yang 3 level ini, yang pertama level pengambil kebijakan ya pemerintah. Ya, pemerintah harus tegas ini, harus melakukan pengereman. Ya, tentunya dengan kan ada Satgas COVID-19 BNPB yang disupervisi langsung oleh Menko Marves dan juga di bawah arahan dari Bapak Presiden gitu kan. Ini yang harus tegas-tegas untuk melakukan, mungkin ya ada pembatasan lagi, ada PPKM lagi, whatever lah apa namanya, kemudian disertai dengan penguatan-penguatan di level Satgas tingkat daerah tentunya. Pembatasan gitu ya. Jadi intinya pembatasan. Saya nggak bisa ngomong banyak karena tentunya entah didengar atau enggak. Mudah-mudahan sih beliau-beliau mendengar di sana dan pasti paham beliau-beliau itu. Ya, kemudian yang rumah sakit tentunya di bawah supervisi Kementerian Kesehatan dan juga pemangku kebijakan di masing-masing daerah itu memang harus
siapkan lagi seperti yang saya sampaikan tadi, ada Boya gitu kan. Jadi mengalokasikan beberapa ruangan atau beberapa ruangan dan tentu sejumlah tenaga yang telah aktif sebelumnya untuk mengantisipasi terjadi lonjakan kasus di daerah. Nah, kemudian di level masyarakat, termasuk kita sendiri sebenarnya dalam masyarakat gitu kan. Yang penting adalah silakan menjalankan kegiatan ekonomi, silakan melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tapi tetap jangan lupa jalankan prokesnya dengan baik. Itu sih saja, karena kita tidak bilang oh stay at home gitu kan. Ya stay at home enak kalau dia PNS atau bekerja di rumah atau dia punya jualan online jalan terus duitnya. Masyarakat kan kalau nggak dia yang misalnya kalau nggak kerja nggak dapat duit kan kasihan disuruh di rumah saja dulu kan. Jadi silakanlah menjalankan kegiatan ekonomi, tentunya jalankan prokesnya dengan baik. Dan doakan kita yang di nakes nih pada sehat-sehat semua. Kalau nakesnya kolaps yang ngurusin siapa nanti? Gitu dah Boy. Oke, makasih banyak. Satu lagi deh pertanyaan dari saya sebelum ini kan seperti di judul yang saya sebarkan ya di flyer-flyer itu ada kata terakhirnya, kapan kira-kira pandemi ini berakhir? Silakan. Ya itulah ada Boy ya. Sejak pertama kali muncul kasus positif, sebetulnya bukan di Jakarta juga, di Depok juga nih ya. Kasus positif di Depok tuh Maret 2020. Sebagai pandemik. Saya sudah bergabung di Wisma Atlet sejak awal April 2020 hingga sekarang. Dan ya sampai selesai lah gitu ya, pokoknya udahlah tenaga saya sampai selesai di situ membantu di Wisma Atlet. Nah, harapan saya kemarin sempat terjadi penurunan kasus sampai 100, mikirnya mudah-mudahan lah tahun baru ini udah selesai, udah ending, kita udah bisa bekerja kayak biasa lagi, kemudian kegiatan pendidikan juga bisa berlangsung normal lagi. Sebab untuk yang kegiatan pendidikan di dunia medis, saya kebetulan sebagai staf pengajar di Departemen Paru FKUI, dengan adanya peningkatan COVID kemarin, variasi kasus yang ditangani juga sedikit. Artinya mereka hanya berkutat dengan COVID, sementara kasus-kasus lain sudah sangat jarang didapatkan, sehingga ilmu-ilmu yang lain pengalamannya jadi kurang. Nah, ini membuat nanti lulusan kita hanya lulusan jalur COVID. Gitu kan, COVID melulu gitu kan. Makanya cepat selesai, cepat kita banyak variasikan kasus-kasus yang bisa dipelajari, baik dari spesialis apapun. Tentunya masalah adalah kasus yang ditangani ini. Jadi pandemi selesai, dokternya juga semakin mumpuni dalam hal keilmuannya. Gitu. Saya mau ngomong apa lagi tadi? Ya, masalah kapan selesainya gitu kan? Nah ini dia, saya nggak bisa memprediksi. Saya inginnya selesainya secepatnya gitu kan? Tidak boleh. Capek juga ya. Baik itu nakesnya, pemerintah, dan juga masyarakat umum udah capek sekali. Yang pasti kitanya sendiri sebagai salah satu perwakilan dari masyarakat, masing-masing kita ini tetap harus melakukan prokes untuk saat ini, sehingga mungkin untuk saat ini kita belum bisa melihat kapan berakhir, tapi kita mengharapkan kita bisa mengontrol kondisi pandemi ini dengan prokes dan yang lain-lainnya ya gitu. Mungkin Bang Efri ada kata terakhir nggak sebelum kita tutup nih? Ya, makanya kemarin saya sempat buat status di IG story dengan kenaikan kasus. Semoga Omikron ini jauh lebih ramah dibandingkan Delta, lebih ramah dalam tanda kutip. Kalaupun ada naik, silakan naik, tapi jangan separah kasus Delta. Oke. Karena gejala-gejala yang ini ya yang dihasilkan dari Omikron itu tidak separah yang diinginkan oleh Delta. Jadi nakes itu lebih berharap seperti itu. Harapannya seperti itu deh Boy, insya Allah. Oke, terima kasih banyak Bang Efri atas ilmunya ini. Saya terus terang banyak sekali belajar, terutama mulai dari tes-tesnya sendiri yang ada di Indonesia. Ternyata sekarang banyak sekali teknologi yang baru. Kemudian juga dari pertanyaan-pertanyaan yang hadir di Zoom dan juga penjelasan dari Bang Efri sendiri tentunya.
Mudah-mudahan ini menambah manfaat ke kita semua, berfaedah juga. Terima kasih banyak sekali lagi Bang Efri atas waktu dan juga ilmunya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya, dan juga terima kasih banyak untuk yang hadir di Zoom dan juga di YouTube. Dan ini nanti insya Allah akan saya upload ke YouTube, jadi silakan di-subscribe juga channel saya. Mudah-mudahan nanti sehingga banyak orang lain yang bisa mendapatkan manfaatnya juga. Oh iya, 2 minggu lagi insya Allah saya akan mendatangkan Profesor Christoph Gutenbrunner dari Hannover Medical School terkait dengan penanganan terutama long COVID pasien, terkait dengan rehabilitasinya, karena banyak sekali pasien-pasien walaupun sudah dinyatakan sembuh ternyata masih membutuhkan perawatan medis, salah satunya rehabilitasi. Nah, bagaimana sebetulnya di Jerman melakukan hal tersebut? Nanti silakan ditunggu sekitar kira-kira tanggal 18 Februari. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Efri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk yang ada di Indonesia. Terima kasih. Makasih banyak semua. Makasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Reza, makasih banyak. Terima kasih. Ya, terima kasih juga semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya tutup ya meetingnya. Semuanya, Dr. Irma, Kariri, dan semua yang hadir.